Halo teman-teman, senang kembali berjumpa dengan Anda. Seperti biasanya, saya akan meramalkan tentang mengenai harapan, rencana, dan akan ditujuankan di tahun 2022 ya. Sebenarnya rencana tujuan kamu tuh bisa terlaksana dengan baik, atau bisa diharapkan sebuah rencana yang cukup baik bisa dilancarkan dengan dijalankan dengan seadanya atau tidak ya. Di sini kita akan melihat apakah harapan rezeki yang bagaimana yang bisa kamu capai dan bagaimana sih kamu jalankan dengan setiap rencana, setiap langkah yang akan kamu ambil ya, setiap langkah yang kamu jalankan dan apakah bisa dilancarkan dengan baik adanya atau tidak atau ada memang banyak hambatan atau yang lain sebagainya gitu ya. Karena di sini kita akan melihat berbagai macam harapan, berbagai macam ikhtiar, ya, tindakan apa yang pengennya bisa mendapatkan sebuah keuntungan yang cukup amat memadai. Jadi di sini yang saya lihat ya, teman-teman, kita akan melihat, kita akan meramal, kita akan menarik 6 kartu di akhir ya polling suara ya, di akhir kartu kita akan menarik 6 kartu zodiak yang lebih berpengaruh dengan ramalan ini ya. Jadi di sini anda harus bisa lebih rileks, relaksasi, lebih santai, curahkanlah semua hati pikiran jiwa kamu mengenai apa yang kamu inginkan ke dalam ramalan kartu tarot ini, ke dalam video ini ya. Mudah-mudahan saya bisa mengambil ramalan dari intuisi hati jiwa kamu masing-masing. Mudah-mudahan ini sesuai dengan Anda dan mudah-mudahan itu bisa menjadi sebuah pelajaran yang bisa dipetik dengan ramalan kartu tarot ini ya. Kita akan melihat, tapi sebelum itu Anda lebih relaksasi, santai dan lebih enjoy menikapi hasil ramalan saya dengan baik ya. Hasil ramalan jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe ya. Nah, supaya bisa berbagi info ramalan seperti biasanya kepada Anda semuanya ya. Kita akan memulai dengan mengambil kartu yang di tengah. Di sini dengan bentuk siklus kehidupan kamu mengenai sebuah harapan kamu. Di sini yang saya lihat kamu ada sebuah pembelajaran diri kamu yang benar-benar harus mempelajari dengan akar pikiran kamu, dengan akar pikiran yang bijaksana, ya. Jadi di sini apa yang kamu butuhkan dengan sebuah kesuksesan yang bisa kamu cari. Kamu di sini siklus kehidupan kamu mengenai harapan, kamu harus bisa berpikir panjang, berpikir lebih mendewasakan diri dalam menyikapi sebuah masalah, gitu ya. Bijaksanalah dalam mengambil keputusan, bijaksanalah dalam melakukan tindakan yang seharusnya yang bisa kamu jalankan. Bijaksana dalam berpikir, dalam bertindak, dan dalam berbicara, dalam memutuskan sesuatu. Jadi di sini siklus kehidupan kamu inilah yang diterapkan, harus direncanakan sebuah hakikat, sebuah manusia yang bisa dijalankan dengan penuh perhatian dan dukungan dari doa ya. Itu juga di sini dengan kartu kamu ini mengatakan bahwa semuanya bisa kamu dapatkan karena semuanya itu sudah tersedia oleh Tuhan. Ada sebuah keutuhan yang bisa dicapai dari dalam diri kamu. Semua tergantung dari diri kamu, bagaimana kamu menyikapi, kamu berjuang, dan kamu merasakan bagaimana apa yang terbaik dalam diri kamu ya. Jadi di siklus kehidupan kamu belajar bijaksana, dalam pengambilan keputusan jangan terbawa suatu suasana yang cukup berpengaruh jiwa kamu dan perasaan kamu. Jadi kamu harus benar-benar menyikapi dengan sebuah hasil yang benar-benar bisa membawa dalam sebuah hal bijaksana dalam keputusan, baik dalam berbicara ataupun tindakan yang nyata ya. Jadi di sini apa yang bisa kamu inginkan dapat tercapai dengan baik. Oke, di sini kita sudah tahu ya siklus kehidupan kamu yang bagaimana, yang bakal nantinya akan kamu capai. Di sini kan kita sudah tahu ya, kita harus lebih banyak memikirkan sesuatunya dengan pikiran hati yang jernih, pikiran yang tidak muluk-muluk, yang dewasa dalam pengambilan keputusan dan menyikapi segala sesuatunya dengan baik ya. Coba di sini kita akan melihat harapan kamu yang pertama bagaimana. Yang pertama yang saya lihat perjalanan, situasi kondisi kamu yang nanti kamu akan mengambil jalan tersebut itu untuk mengambil sebuah hal yang baik dalam memulai
keputusan, dalam perencanaan. Ya, jadi di sini pathway sebuah jalan yang benar-benar bisa kamu sikapi untuk mengambil jalan yang mana yang terbaik dalam diri kamu. Jadi di sini tentukanlah perjalanan hidup kamu dalam menentukan, menjalankan sebuah tindakan yang nyata dengan jalan yang bagaimana yang kamu sikapi nantinya. Ya, jadi di sini pertama kamu harus bisa mengawali sebuah perjalanan. Ya, jalan yang bagaimana yang akan kamu sikapi, yang akan kamu ambil. Jadi pertama, di sini yang saya lihat, enlightenment, ya, kamu perlu adanya sebuah pencerahan aura, ya. Nah, jadi di sini kamu yang memilih ataupun kamu merasakan sesuatu hal dalam diri kamu, banyak yang mempunyai jiwa kemalasan, jiwa yang tidak punya ketetapan hati, memiliki jiwa yang tak punya hati yang gembira, ataupun kamu selalu memiliki sebuah jiwa yang selalu berpikiran curiga, berpikiran negatif, dan kamu selalu merasa bahwa kamu itu tidak mendapatkan sebuah hasil yang positif, hasil yang baik. Jadi di sini, kalau kamu merasa begitu, berarti kamu perlu adanya sebuah pencerahan aura. Pembersihan diri kamu itulah yang paling tepat, paling bagus ya. Diri kamu juga perlu adanya dukungan, saran, dan nasihat. Di sini yang saya lihat, perlu adanya pembersihan diri dari sebuah hal-hal mistis yang selalu mengganggu hati dan jiwa pikiran kamu selama ini ya. Jadi kamu harus bisa benar-benar melakukan bagaimana apa yang kamu sikapi dalam setiap perencanaan kamu. Jadi di sini kamu udah cukup paham ya dengan perjalanan kamu yang akan nanti kamu ambil. Itu kamu perlu adanya sebuah pencerahan aura kamu. Kamu harus sesuatu kekuatan yang dalam diri kamu supaya ada sebuah jiwa yang tetap jiwa yang penuh dengan pengontrolan diri atau pengendalian diri supaya kamu benar-benar menyikapi jalan mana yang akan kamu ambil dan kamu baru bisa menapaki sebuah rencana yang seharusnya kamu dapatkan ya. Lalu dengan harapan kamu yang kedua, kita akan lihat di sini yang kedua, kalau saya lihat tidak ada sesuatu yang membuat diri kamu bertindak lebih gegabah ataupun bertindak lebih sembrono ya dalam pengambilan keputusan dalam sebuah perencanaan. Karena yang saya lihat di sini kartu ini mengatakan bahwa kamu kerjakanlah dengan semestinya apa yang bisa kamu kerjakan, apa yang bisa kamu dapatkan ya kamu capailah, apa yang bisa kamu gapai ya kamu seusaha mungkin kamu mendapatkan itu semua. Ya, karena di sini yang saya lihat tidak ada sesuatu yang membuat diri kamu jadi terjatuh, lengah, ataupun putus asa. Tapi yakinkan bahwa pada dirimu bisa melakukan itu semuanya itu dengan pengontrolan diri. Hoki rezeki kamu seperti apa, itu yang bisa kamu capai nantinya ke depannya bagaimana. Jadi di sini kamu harus benar-benar menyikapi dan kamu harus benar-benar bisa menggapai sesuatu harapan yang benar-benar bisa kamu ambil ya. Tidak ada sesuatu yang mengambil dari hak kamu, tapi dalam diri kamu sendirilah yang harus bisa berjuang demi mendapatkan sebuah harapan. Hidup kamu perlu adanya sebuah cahaya, makna dan sebuah arti ya. Jadi dalam diri kamu di sini, kamu harus ada sesuatu kekuatan dalam diri jiwa kamu. Kamu harus ada sesuatu yang bisa membuat diri kamu itu lebih membanggakan diri kamu dalam sebuah setiap prestasi, sebuah harapan yang kamu geluti. Dalam segala bidang aspek yang bagaimana yang kamu capai, ya itulah yang harus kamu geluti, yang harus kamu dapatkan sesuatu hal yang baik. Ya, jadi diri kamu itu penuh dengan makna, penuh dengan warna, supaya kamu bisa melakukan yang semestinya yang bisa kamu capai. Penuh dengan makna, kamu harus bisa mengembangkan segala sesuatunya dengan penuh keberanian, ya. Dengan kartu pertama, kamu memilih sebuah jalan. Dengan kartu kedua, kamu memilih sebuah pencapaian. Ya, kamu selalu takut-takut dalam berpengharapan, kamu juga selalu takut dalam mencapai sebuah harapan ya. Jadi di sini kamu tidak ada sesuatu yang memberikan bahwa diri kamu tuh bisa mencapai sebuah hasil yang baik. Jadi apa itu di sini kekuatan dalam diri jiwa kamu itu semua apapun yang kamu dapatkan tidak sesuai dengan apa yang kamu impikan. Jadi di sini kamu lebih banyak takut-takutnya dan
Tidak ada sesuatu yang bisa digambarkan bahwa kamu bisa lebih ekspresi diri, mendapatkan dengan lebih mudah ya. Coba di sini kita akan melihat dengan kartu ketiga. Perubahan dalam diri kamu, inilah yang paling penting ya. Jadi di sini kekuatan dalam diri jiwa kamu dalam pembentukan kemampuan, dalam pembentukan harapan. Ini kamu harus bisa berubah. Berubah dalam hal apa? Pola pemikiran kamu, cara berpikir kamu, cara bertindak kamu, cara kamu mengemukakan pendapat, cara kamu memperlihatkan sesuatu, ataupun sesuatu yang ingin kamu emban gitu. Sebuah kamu pengennya kamu mendapatkan sebuah kepribadian yang cukup bagus dalam diri kamu. Jadi di sini rencana diri kamu ini di sini ada banyak perubahan, tapi tergantung dari diri kamu bagaimana kamu menyikapi itu semua. Karena semua itu tergantung dalam bentuk pemikiran kamu dalam pencapaian hasil yang bagaimana kamu inginkan. Dalam hidup kamu ada sebuah keputusan ya. Di sini bukan hanya mendapatkan sebuah keputusan yang dilihat dari satu sisi, tapi dilihat dari beberapa varian dalam beberapa kombinasi. Ya, pemikiran kamu, jiwa kamu, keputusan kamu, hasil kamu, penilaian kamu, dan rasa tanggung jawab kamu bagaimana, itulah yang akan kamu tanggung, yang akan kamu hadirkan dalam jiwa kamu dalam menanggapi sebuah masalah. Jadi diri kamu itu bukan hanya dilihat dari satu sisi, tapi harus dilihat dari dua sisi ataupun tiga sisi. Bentuk perencanaan kamu di sini ada banyak tahapnya dan kamu harus bisa melihat dari sebuah sisi kebaikan, kekurangan, sisi negatif dan sisi positifnya ya. Jadi apa yang kamu emban, apa yang kamu risaukan, semua itu bisa dapat tercapai dengan baik. Tapi di sini semua tergantung dalam diri kamu, semua kembali kepada kamu, bagaimana kamu menyikapi itu semua. Terus keinginan kamu yang keempat, ini adalah mengenai tentang hubungan, pacaran, sepasang kekasih. Ya, kamu merasa ingin bahwa di tahun 2022 ini bisa berjalan dengan lancar, ya, bisa memiliki sebuah hubungan yang bisa menjalin hubungan asmara lebih dekat, yang lebih romantis, apalagi bisa mencapai sebuah pernikahan ya, lebih dekat hubungannya. Kamu pengennya di tahun 2022, kamu pengennya mendapatkan sebuah asmara percintaan, menjalin sebuah hubungan yang lebih pasti, yang lebih romantis, yang lebih baik, yang lebih dekat gitu, yang lebih akrab gitu ya. Jadi sini di kehidupan kamu di sini tahun 2022 harapan kamu seperti ini ya. Kamu pengennya tidak mau hidup lajang ataupun hidup melajang. Kamu pengennya hidup berdampingan ya, sehingga di sini kamu pengennya membentuk sebuah keluarga kecil ya. Jadi sini hubungan kamu di sini membentuk sebuah couple ya. Jadi hubungan kamu di sini pengennya ingin melanjutkan sebuah hubungan yang lebih pastinya ke depannya. Tapi di satu sisi bentuk pencerahan aura kamu di sini ada sesuatu yang terpengaruh ya, sehingga di sini lebih banyak terpengaruhnya sebuah kesehatan ataupun terpengaruhnya dengan sebuah hubungan yang sinkronisasi. Hubungan yang bagaimana bisa kamu capai dalam pembentukan hubungan. Ya, jadi hubungan seperti ini satu seimbangkan diri kamu, hati jiwa kamu, pikiran kamu. Seimbangkan dengan hubungan kamu dengan sisi keharmonisan. Karena di sini yang saya pembentukan dalam diri itu sepenuhnya dalam diri jiwa kamu. Hati jiwa kamu seperti apa, inilah yang bisa kamu capai, yang kamu ingin dapatkan sesuatunya dengan baik. Ya, di sini sinkronisasi hati, pikiran, jiwa, perasaan, ya, dan kekuatan perasaan antar satu pasangan dengan pasangan lain. Jadi di sini perlu adanya sebuah kepribadian dalam diri dalam membentukkan sebuah jiwa kepribadian yang baik dalam berhubungan. Jadi di sini sebuah pemeliharaan, sebuah jati diri yang bagaimana yang bisa kamu capai untuk kedepannya ya. Jadi di sini apa yang kamu dapatkan di sini, kamu harus bisa pemeliharaan sebuah hubungan dan pembentukan jati diri kamu dengan baik ya. Sinkronisasikan hati pikiran kamu dengan perasaan antar pasangan. Jadi di sini teman-teman, kamu udah cukup tahu ya, cukup dimengerti. Ini adalah bentuk impian, harapan yang bagaimana yang kamu mau ya. Jadi di sini itulah yang terpancar dalam hati jiwa kamu supaya bisa berjalan dengan baik apa yang kamu inginkan di tahun 2022 ya. Jadi kita akan lihat ya bagaimana sih 6
pengaruhnya 6 zodiak, pengaruh dari hasil ramalan ini. Coba kita akan lihat ya. Di sini kita akan mengambil satu kartu zodiak Leo. Terus yang kedua zodiak Gemini. Yang ketiga mana ya? Zodiak Pisces. Yang keempat zodiak Libra. Yang kelima zodiak Aries. Terus yang terakhir adalah zodiak Virgo ya. Di sini zodiak Virgo. Oke. Nah, jadi di sini itulah yang saya lihat 6 zodiak yang lebih berpengaruh terhadap rencana tujuan harapan yang ingin kamu capai di tahun 2022 ya. Zodiak Libra, Gemini, Leo, Pisces, Aries, dan Virgo. Nah, ini adalah 6 zodiak yang lebih terpengaruh untuk di tahun 2022 dengan hasil yang memuaskan yang kamu inginkan ya. Mudah-mudahan ini bisa tercapai dengan baik dengan siklus kehidupan, dengan bentuk-bentuk apa yang bisa kamu inginkan di tahun 2022 lah ya di sini ya. Nah, jadi di sini kamu harus bisa capai dengan penuh kebaikan dan lakukan dengan sesuai apa yang saya kasih tahu yang barusan tadi ya, supaya bisa tercapai dengan baik ya. Oke teman-teman, jika memang ini sesuai dengan Anda, ya Anda syukuri, Anda benahi lebih baik supaya bisa tercapai dengan sebuah sisi positif yang bisa diberikan pada kamu ya. Jika tidak sesuai ya, anggaplah sebagai meramal sebuah ramalan sebagai have fun ya. Bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut. Saya Evan Jaya, mohon pamit dan sampai jumpa.